Kita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, saat kanan kiri. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki kita, yaitu Natal, Bapak Ibu. Dan pada hari ini juga Bapak Ibu kita bersyukur, kita boleh juga mengiang ke 508 tahun. Ini digagaskan Bapak Ibu oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther, di mana pada saat itu ada praktek di Katolik Roma yang menjual surat penghapusan dosa. Dan itu dulu ya Bapak Ibu, tapi sekarang ajaran Katolik sudah bagus. Tentu kalau ajaran Katolik seperti sekarang tidak mungkin terjadi perpecahan pada waktu dulu. Ini terjadi dulu sekitar 508 tahun yang lalu. Bapak Ibu, Martin Luther menerbitkan 95 tesis untuk mengkritik atau menolak praktek Paus Leo ke-10 pada saat itu yang memimpin, menolak apa yang mereka lakukan itu untuk menjual surat penghapusan dosa. Dan sehingga tepat 31 Oktober 1517 terjadilah perpecahan besar-besaran di Katolik Roma pada saat itu. Perpecahan itu melahirkan yang namanya Kristen Protestan. Dan di bawah Kristen Protestan melahirkan juga berbagai denominasi gereja di seluruh dunia, termasuk kita Gereja Amin Tangerang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin utama reformasi. Yang pertama adalah sola fide, adalah hanya karena iman. Yang kedua adalah sola gratia, hanya karena anugerah. Dan yang ketiga adalah sola scriptura, hanya karena kitab suci. Dengan Bapak Ibu, ketiga poin utama reformasi ini menjelaskan bagi seluruh umat Tuhan bahwa keselamatan itu hanya ada pada kasih karunia Tuhan. Hal ini juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Ia menegaskan di sini bahwa dahulu memang manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu adalah sudah mati, walaupun kelihatannya hidup secara jasmani, tetapi rohaninya sudah mati. Dahulu memang manusia itu adalah layak dihukum karena dosa, tetapi kembali lagi hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan, manusia bisa layak kembali di hadapan Tuhan. Sama seperti tema Tuhan bagi kita pada hari ini mengatakan hanya karena kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia
Keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan juga karena kebaikan kita, tetapi semata-mata Tuhan memberikan dengan cuma-cuma bagi setiap orang percaya karena kasih karunia-Nya bagi kita. Mungkin kita berpikir kalau demikian tak usah berarti kita berbuat baik, karena toh perbuatan baik kita tidak bisa diselamatkan. Sependapat enggak Bapak Ibu dengan pemikiran saya ini? Tentu orang banyak berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan Tuhan." Tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena itu adalah buah ketika kita telah memperoleh keselamatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata bahwa keselamatanmu itu tidak terletak karena usahamu, pekerjaanmu, dan perbuatanmu yang baik? Kalau didasarkan dari perbuatan kita, usaha kita, pekerjaan kita diselamatkan, yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa terselamatkan. Karena manusia itu pada umumnya berbuat dosa, masuk pada pendeta-pendeta, orang berdosa. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita diselamatkan, kita bisa memperoleh keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Ibaratnya Bapak Ibu, seorang ayah atau orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya, itu bukan karena anak kita itu baik bagi kita, karena anak-anak itu tidak ada seorang pun yang tidak pernah membantah melawan orang tua, pasti pernah. Tetapi kenapa kita tetap mengasihi anak kita? Kenapa kita tetap memberi dia hadiah? Karena itu kasih kita sebagai orang tua kepada anak. Sama halnya dengan Tuhan, kenapa tetap Ia menyelamatkan kita? Karena kasih-Nya bagi kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena kita benar. Tidak Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Semua sudah berdosa, tetapi Ia menyelamatkan kita karena Ia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan sekarang yang perlu kita renungkan, kalau sudah demikian, Tuhan tidak memandang kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Jangan juga terus kita berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jangan terus juga kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau juga seorang anak, Bapak Ibu, mungkin ada orang tua yang punya anak di sini, sudah diperingati, sudah disayangi, tetapi kalau dia juga terus-terus berbuat jahat, tidak taat, menolak apa yang disampaikan orang tua, tentu juga hati kita sebagai orang tua kadang juga marah. Dan kadang juga kalau memang sudah demikian, awal-awal kata menolak satua, leteu baginya, apa ya istilah, gulo leteu baginya, gulo ya, leteu baginya gulo dalam apa ya istilah itu bahasa daerah. Tena simane gulo iteu baginia nasoha ia sila omas
No Nihila Guru itu adalah serangga, serangga yang itu nengat. Itu biasanya kalau ada sesuatu yang dia nggak mau, nggak sesuai, itu dia bisa mematahkan lehernya. Asal senawal pada berdasar Tuhan tengah guru lalu lupa bagiku, lupa bagiku, malah gerong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dan sekarang respon kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari juga kita mengasihi Tuhan di dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan terus kita menyakiti hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kita yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Tadi dikatakan, marilah saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatan itu. Ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Ia juga datang untuk menanyakan bagi kita, Bapak Ibu, buah apa nanti tindakan-tindakan yang kita lakukan itu yang kita rasakan. Dan dilanjutkan Bapak Ibu yang terkasih di dalam ayatnya yang ke-9, saya akan baca demikian. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan itu bukan karena hasil pekerjaan kita. Jangan ada yang menyombongkan diri ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak menyombongkan diri ketika sudah diselamatkan oleh Tuhan? Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap rendah hati? Terus kita memberikan hidup ini, seluruh jiwa raga ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati reformasi keberapa Bapak Ibu? 508 tahun. Mari kita juga reformasikan hati kita, pikiran kita ke hal-hal seturut dengan kehendak Tuhan. Martin Luther sudah membebaskan kita dalam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kunci banget sekarang, amin. Yang membawa perubahan di dalam setiap pemikiran kita, di dalam setiap tindakan kita. Boleh saja Martin Luther sudah meninggal, tetapi reformasi yang ia bawakan bagi kita, yang digagaskan 508 tahun yang lalu, mari kita teruskan reformasi ini di dalam setiap kehidupan kita. Dengan itu Bapak Ibu, ayat hafalan bagi kita pada hari ini berkata dalam Titus pasal 3 ayat 5a berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Mari kita bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena